Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ariana Putri dengan NIM F1C220030. Saya dari Prodi Matematika. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang sifat wajib bagi Allah dan Rasul dan sifat mustahil bagi Allah dan Rasul. Yaitu yang pertama adalah sifat wajib. Sifat wajib terdiri atas 20 sifat dan dimana juga sifat mustahil bagi Allah juga terdiri atas 20 sifat. Nah, itu adalah seperti berikut. Nah, yang pertama yaitu adalah sifat wajib bagi Allah, yaitu yang pertama wujud. Wujud artinya ada, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ada, yaitu di mana Dia berdiri sendiri, tidak bergantung pada siapapun. Yang kedua yaitu adalah idam, yaitu yang dimana artinya adalah terlebih dahulu atau awal. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk terlebih dahulu, di mana Dia adalah sang pencipta dari segalanya, yang pastinya Dia adalah sesuatu yang awal, sesuatu yang ada dari semuanya sebelum ada. Yang ketiga itu adalah bako. Bako merupakan sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga, yaitu yang berarti kekal atau abadi, di mana Allah tidak akan pernah binasa atau tidak pernah musnah oleh siapapun yang ingin menghancurkannya. Yang keempat yaitu adalah mukhalafatul lil hawadisi, yaitu mukhalafatul lil hawadisi itu berarti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Adalah zat yang maha sempurna dan tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang menyerupainya. Artinya tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang dapat menyamai atau menyerupainya. Yang kelima yaitu adalah qiyamuhu binafsihi, yang artinya adalah berdiri sendiri. Dia tidak memerlukan pertolongan dari siapapun, yang artinya dia tidak bergantung kepada siapapun. Yang keenam yaitu adalah wahdaniyah. Wahdaniyah yaitu artinya adalah tunggal atau dia tidak sekutu, dia hanya satu-satunya. Yang ketujuh yaitu adalah kudrat. Kudrat yaitu artinya adalah pemegang kuasa terhadap segala sesuatu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kudrat yang artinya berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, selanjutnya yaitu adalah iradat. Iradat artinya adalah memiliki kehendak, yaitu adalah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak atas sesuatu, maka tak ada yang mungkin terjadi dan tidak ada satupun yang mampu mencegahnya. Artinya jika Allah sudah berkehendak apapun kehendaknya, tidak ada satupun yang dapat mencegah atau melarang hal itu. Nah, yang kesembilan yaitu adalah ilman, yang artinya mengetahui atas segala sesuatu, di mana ia mengetahui apa segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Nah, yang ke-10 yaitu adalah hayat, yaitu artinya kekal. Dia adalah zat yang kekal, abadi, dan tidak akan pernah bisa hancur. Yang ke-11 itu adalah sam'an, yaitu artinya maha mendengar, artinya Allah maha mendengar segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik pun yang diucapkan secara lisan maupun yang disembunyikan dalam hati, dia dapat mendengarnya. Yang ke-12 yaitu adalah basar, yaitu artinya maha melihat segala sesuatu, pandangan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang terlihat secara kasat mata maupun tidak kasat mata. Selanjutnya yaitu adalah yang ke-13, artinya adalah kalam. Kalam artinya dapat berbicara dan berlisan secara sempurna tanpa memperoleh bantuan dari siapapun. Yang ke-14 adalah qadiron, merupakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya adalah Allah ini adalah sang pemilik sesuatu apapun yang terjadi pada umatnya. Yang ke-15 yaitu adalah muridan. Muridan artinya segala sesuatu yang terjadi atas kehendak dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak ada satupun yang dapat menghalangi takdir tersebut. Yang ke-16 itu adalah aliman, artinya maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini, yaitu tak seorang pun yang mampu menyembunyikan apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab
Allah mempunyai sifat dapat mengetahui segala sesuatu apa yang ada di bumi ini. Yang ke-17 yaitu adalah hayan. Artinya Allah tidak pernah tidur, tidak akan pernah lengah, dan tidak akan pernah mati. Yang artinya itu adalah Allah yang berarti maha hidup. Yang ke-18 yaitu adalah sami'an, artinya maha mendengar semua perkataan, doa, dan permintaan kita. Maka Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya yang tepat. Maka dari itu jangan ragu pada saat meminta dan berdoa kepadanya, karena Allah itu maha mendengar apapun yang diucapkan oleh umatnya. Yang ke-19 itu adalah basiron. Artinya Allah itu maha mengawasi semua tingkah laku dan perbuatan hambanya. Tak satu pun yang luput dari penglihatannya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat basiron yang artinya maha melihat. Nah, selanjutnya yang ke-20 yaitu adalah sifat Allah, sifat wajib Allah yang terakhir yaitu mutakaliman, yang artinya adalah bukti nyata firman Allah Subhanahu wa taala atau kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui perantara nabi dan rasulnya. Hal ini sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni mutakaliman yang berarti berfirman atau berkata-kata. Selanjutnya itu adalah sifat mustahil bagi Allah, di mana yang tadinya ada sifat wajib maka ada pula sifat mustahil. Di mana sifat wajib terdiri atas 20 sifat, maka sifat mustahil juga akan terdiri dari 20 sifat. Nah, yang pertama itu adalah Adam, artinya tiada. Di mana sifat mustahil ini merupakan kebalikan dari sifat wajib. Di mana wujud artinya ada, maka Adam artinya tiada, yang merupakan kebalikan dari sifat wujud. Mengapa Allah memiliki sifat Adam? Di mana langit dan bumi dan seluruh semesta beserta isinya merupakan bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala, di mana dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini. Yang kedua yaitu adalah kudus, artinya permulaan atau ada yang mendahului. Ini adalah kebalikan dari sifat qidam yang artinya awal atau mendahului. Yang ketiga fana, artinya binasa, tidak kekal dan memiliki kesudahan. Fana adalah sifat baqo yang berarti kekal. Segala sesuatu di bumi ini akan musnah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat adalah mumat salatul lil hawadisi. Artinya yaitu adalah menyerupai makhluk ciptaannya, kebalikan dari mukhalafatul lil hawadisi, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu menyerupainya. Selanjutnya itu adalah ihtijayu ligharihi, itu artinya memerlukan yang lain. Sebagai zat yang maha agung, mustahil bagi Allah yaitu adalah memerlukan atau meminta pertolongan dari makhluk ciptaannya sendiri, karena Allah itu adalah makhluk yang sempurna yang tidak perlu bantuan dari siapapun. Yang keenam yaitu adalah ta'adud. Ta'adud artinya berjumlah lebih satu, yaitu kebalikan dari wahdaniyah. Selanjutnya yaitu adalah ajizun. Ajizun artinya lemah dan tidak berkuasa. Allah tidak mungkin bersifat lemah karena ia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedelapan yaitu karaha. Karaha artinya terpaksa, tidak atas kehendak sendiri, atau tidak berdasarkan kemauan. Segala sesuatu terjadi sesuai kehendaknya dan tidak ada satupun yang mampu mencegahnya. Yang kesembilan yaitu ada jahlun. Jahlun artinya tidak mengetahui atau bodoh. Kebalikan dari ilmu yang artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas segala sesuatu yang baik yang tampak maupun tidak tampak. Jadi mustahil bagi Allah untuk bersifat jahlun. Maut artinya mati. Itu sangat mustahil sekali bagi Allah karena Allah tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah musnah ataupun binasa. Selanjutnya yaitu adalah samamun. Samamun artinya tuli, tidak mendengar. Allah sangat mustahil sekali untuk bersifat samamun karena Allah maha mendengar apa yang diucapkan hambanya, baik dikatakan secara terang-terangan maupun yang disembunyikan. Selanjutnya yang ke-12 yaitu adalah ama, artinya buta atau tidak melihat. Mustahil Allah bersifat ama karena tidak ada satu hal pun yang luput dari penglihatannya. 13 pakamun, artinya bisu dan tidak berbicara. Kebalikan dari kadam, ia memiliki arti maha berbicara. Yang ke-14 yaitu adalah kaunuhu ajiza, artinya adalah keadaan yang lemah dan tidak berkuasa.
Lanjut yang ke-14 yaitu adalah kaunuhu ajizah, yang artinya adalah lemah dan tidak berkuasa. Itu mustahil bagi Allah, yang dimana sifat wajibnya itu adalah qadiran yang artinya berkuasa, sehingga sangat mustahil sekali bahwa Allah itu lemah dan tidak berkuasa. Yang ke-15 yaitu adalah kaunuhu karihan, yang artinya keadaan yang terpaksa dan tidak atas kehendak sendiri, kebalikan dari muridan yang artinya berkehendak. Selanjutnya yaitu adalah kaunuhu jahilan atau sifat mustahil yang ke-16 yang artinya sangat bodoh. 17 yaitu mayitan yang artinya zat yang mati, mustahil bagi Allah mati karena ia tidak pernah tidur, karena Allah selalu bersifat kekal dan tidak akan pernah binasa. Selanjutnya itu adalah kaunuhu asama, artinya keadaan yang tuli dan tidak mendengar, padahal pendengaran Allah tak terbatas dan meliputi segala sesuatu. 16 kaunuhu ama, artinya adalah yang buta dan tidak melihat. Ini adalah kebalikan dari sifat basironi, artinya melihat. Mustahil Allah bersifat kaunuhu ama karena dia maha sempurna dengan seluruh keagungannya. Selanjutnya yaitu adalah ke sifat mustahil yang terakhir, yaitu adalah kaunuhu abkama, artinya keadaannya yang bisu dan tidak berbicara. Allah tidak bisu karena ia berfirman. Selanjutnya yaitu adalah sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul yaitu yang pertama adalah sidik. Sidik artinya benar, karena Rasul itu selalu benar baik dalam perkataan dan perbuatan. Ia tidak akan pernah berbohong. Yang kedua itu adalah amanah. Amanah dapat dipercaya. Mereka dapat dipercaya untuk menyampaikan seluruh pesan yang diperintahkan oleh Allah tanpa ditambah atau dikurangi sedikit pun. Tablik artinya menyampaikan wahyu. Seseorang rasul penyampai wahyu kepada manusia, sekalipun untuk menyampaikannya sangat pahit, bahkan mendapat rintangan yang berat, tetapi ya tetap akan bersifat tablik. Yang keempat yaitu fatanah, artinya cerdas. Dengan kecerdasannya dapat memberikan keterangan secara benar sehingga manusia dapat mengerti dan memahami hal yang diajarkan. Selanjutnya yaitu adalah kisbu. Kisbu artinya berbohong atau dusta, yaitu kebalikan dari sifat tablik tadi. Karena mustahil sekali bagi Rasul untuk berbohong atau berdusta. Yang ketujuh adalah khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Dimana kebalikan dari sifat amanah yang tadi. Yang ketiga kitman, artinya menyembunyikan, dan yang keempat beladah, artinya bodoh atau. Baiklah, sekian video dari saya. Jika ada salah kata ataupun baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.